Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran dari video sebelumnya mengenai himpunan. Pada video ini yang akan dibahas ada sifat himpunan, yaitu ada kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan dua himpunan. Yang pertama ada kardinalitas himpunan, merupakan bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf N kecil. Contohnya ada himpunan C, yaitu 2, 3, 5, 13, 17, dan 19. Banyaknya anggota himpunan C ini ada 6, maka kardinalitas himpunan dari himpunan C sama dengan 6. Contoh yang kedua, ada himpunan P merupakan bilangan komposit antara 20 dan 30. Di sini bilangan komposit antara 20 dan 30 itu ada 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28. Di sini terdapat 7 anggota. Maka kardinalitas himpunannya itu ada 7 atau N dalam kurung P tutup kurung sama dengan 7. Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A berada di himpunan B. Himpunan bagian atau subset dalam bahasa Inggris dinotasikan atau dilambangkan seperti huruf C. Nah, jika bukan himpunan bagian dilambangkan dengan seperti huruf C namun ada garisnya. Contohnya nih, diketahui himpunan M itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan N itu ada 2, 4, 6, 8. Sedangkan himpunan O itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini dapat disimpulkan bahwa N itu himpunan N ini merupakan himpunan bagian dari himpunan M. Kenapa? Karena semua anggota himpunan N yaitu 2, 4, 6, dan 8 ada di dalam himpunan M. Sedangkan himpunan O itu bukan himpunan bagian dari himpunan M. Kenapa? Karena ada salah satu anggota himpunan O yaitu angka 9 yang tidak ada di dalam himpunan M. Selanjutnya ini ada contoh soal. Di sini kalian akan menyatakan benar atau salah soal ini. Jadi ada 1, 2, 3 merupakan himpunan bagian dari negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini tuh benar atau salah ya? Oke, dikit dulu jawabannya. Nah, ternyata 1, 2, 3 itu merupakan himpunan bagian dari negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Berarti pertanyaan ini benar. Ada contoh soal kedua. Ini ada negatif 1, 1 merupakan himpunan bagian dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, soal ini itu benar atau salah ya? Yuk coba dijawab. Dikit dulu jawabannya. Wah, ternyata negatif 1 dan 1 ini bukan himpunan bagian dari 0, 1, 2, dan 3. Berarti pertanyaan ini salah. Kenapa sih salah? Karena negatif 1 ini tidak termasuk dalam himpunan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada jumlah himpunan bagian. Dari suatu himpunan dapat dibuat himpunan bagian. Contohnya ada himpunan A. Himpunan A ini ada 1, 2, 3, dan 4. Maka dari himpunan A dapat dibuat beberapa himpunan bagian. Yang pertama, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 atau himpunan kosong, itu ada 1. Himpunan bagian yang banyak anggotanya itu 1, ada 4. Itu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 itu ada 6.
yaitu ada 12, 13, 14, 24, 23, dan 34. Untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 itu ada 4, itu ada 123, 124, 134, dan 234. Sedangkan untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 4 itu ada 1, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi banyak himpunan bagian dari himpunan A ini ada 16. Nah, kalau kita mengerjakan dengan cara seperti ini kan akan membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu ada rumusnya nih, untuk menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Dirumuskan dengan 2 pangkat N. N di sini adalah kardinalitas himpunan. Jadi kardinalitas himpunan dari suatu himpunan tersebut berapa gitu. Misalnya nih, jadi kardinalitas himpunan dari himpunan A itu kan ada 4. Berarti bisa dicari nih banyaknya himpunan bagian. Tinggal dimasukin ke rumus, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari banyaknya himpunan bagian. Selanjutnya ada dengan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu nantinya kita akan menghitung banyaknya anggota dari suatu himpunan yang diperlukan. Misalnya nih, seperti di contoh ada banyaknya himpunan bagian dari himpunan K itu ada 12, 13, 14, 15 yang mempunyai 3 anggota. Nah, di sini kan anggota himpunan K-nya ini ada 5, yaitu 12, 13, 14, 15, dan 16. Maka kita akan menghitung sampai menemukan angka 5 di setelah angka 1 yang paling sebelah kiri. Misalnya ada angka 2 ini didapat dari 1 ditambah 1. Angka 3 ini didapat dari 1 ditambah 2, dan angka 3 di sini didapat dari 2 ditambah 1. Seterusnya akan dihitung sampai menemukan angka 5 di sebelah angka 1 yang paling kiri. Arti dari angka 1, 5, 10, 10, 10, 5, dan 1 ini adalah menyatakan banyaknya himpunan bagian. Misalnya nih, A1 di sini menyatakan banyaknya himpunan bagian dengan 0 anggota atau himpunan kosong. Jadi, banyaknya anggota atau himpunan kosong pada himpunan K ini ada 1. Angka 5 di sini menyatakan banyaknya himpunan bagian dengan 1 anggota. Jadi yang mempunyai 1 anggota itu ada 5 himpunan bagian. Untuk angka 10 ini menyatakan banyaknya himpunan bagian dengan 2 anggota. Jadi yang mempunyai 2 anggota itu ada 10 himpunan bagian. Dan 10 di sini menyatakan banyaknya himpunan bagian dengan 3 anggota. Jadi yang mempunyai 3 anggota itu ada 10 himpunan bagian. Nah, di sini kan yang ditanya yang mempunyai 3 anggota. Berarti di sini sudah diketahui nih yang mempunyai 3 anggota itu ada 10 himpunan bagian. Yang selanjutnya ini angka 5 diartikan dengan banyaknya himpunan bagian dengan 4 anggota. Jadi yang mempunyai 4 anggota itu ada 5 himpunan bagian. Dan yang terakhir angka 1 di yang paling sebelah kanan artinya adalah banyaknya himpunan bagian dengan 5 anggota. Jadi yang mempunyai 5 anggota itu hanya ada 1 himpunan bagian. Sebenarnya ada cara cepat yang bisa kalian kuasai nih menggunakan cara faktorial dan kombinasi. Namun konsep ini nantinya akan kalian dapatkan ketika kalian duduk di bangku SMA. Oke, kali ini kita akan belajar dasarnya aja ya, bahwa faktorial itu dari bilangan asli N adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan N. Faktorial ini dituliskan sebagai N kecil dan tanda seru dan disebut N faktorial. Sebagai contohnya ini ada 5 faktorial. Jadi kalau ada 5
sama tanda seru artinya adalah 5 faktorial. 5 faktorial ini bernilai 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Atau contoh lain, 4 faktorial berarti bernilai 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yang berjumlah 24. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi ini dilambangkan dengan C besar. Dirumuskan dengan C dalam kurung N, R. N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. N di sini menyatakan kardinalitas himpunan, sedangkan R menyatakan anggota himpunan yang diminta. Ada contoh soal nih di sini, yaitu banyaknya himpunan bagian dari himpunan K 12, 13, 14, 15, 16 yang mempunyai 3 anggota. Adalah kita masukkan nih ke dalam rumusnya. Di sini kan sudah ketahuan bahwa kardinalitas himpunannya itu 5 dan R atau anggota yang dimintanya itu 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Untuk memudahkan perhitungan, 5 faktorial ini dijabarkan terlebih dahulu. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Karena ada sama-sama angka yang sama, di sini 3 faktorial dan 3 faktorial boleh dicoret agar memudahkan perhitungan. Tersisa 5 dikali 4 sama dengan 20 dan 5 dikurang 3 itu ada 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu kan berarti 2 dikali 1 yang artinya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi banyak himpunan dengan 3 anggota itu ada 10 himpunan bagian. Selanjutnya ini ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari himpunan tersebut. Himpunan kuasa dilambangkan dengan huruf P besar, sedangkan banyaknya himpunan kuasa dilambangkan dengan N kecil dan P besar. Himpunan kuasa ini dirumuskan dengan 2 pangkat N. N di sini menyatakan kardinalitas himpunan. Contohnya, diketahui himpunan C itu 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanya banyaknya himpunan kuasa dari himpunan C adalah, di sini kan sudah diketahui kardinalitas himpunan dari himpunan C itu ada 4. Maka langsung kita masukin ke dalam rumusnya, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 4. Artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 yang hasilnya adalah 16. Selanjutnya ada kesamaan 2 himpunan. Ada 2 jenis kesamaan dalam himpunan, yaitu himpunan yang sama dan himpunan yang ekuivalen. Yang pertama ada 2 himpunan dikatakan sama jika kedua anggotanya sama persis. Contohnya, diketahui himpunan K yaitu R, U, S, A, K. Sedangkan himpunan L ada K, A, S, U, R. Nah, karena semua anggota K sama dengan anggota L, maka himpunan K sama dengan himpunan L. Selanjutnya ada 2 himpunan dikatakan ekuivalen jika hanya jumlah anggotanya yang sama. Contohnya, himpunan W itu ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan V ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena anggotanya itu tidak sama, maka himpunan V tidak sama dengan himpunan W. Namun, himpunan V itu ekuivalen dengan himpunan W. Kenapa? Karena jumlah anggotanya itu sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 2 himpunan yang sama sudah pasti ekuivalen. Namun, 2 himpunan yang ekuivalen belum tentu sama.
sampai sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.